Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini editor ingin bahas soal ya perubahan atau modifikasi model filter udaranya dilepas. Jadi kemarin lihat ada dua motor Yamaha Matic semua, satunya NMAX, satunya Aerox. Yang NMAX nggak nyempat foto, tapi itu filter udaranya dilepas, bagian kiri blok CVT nya di chrome, knalpotnya tentu knalpot racing yang lubangnya besar. Terus yang kedua Aerox sempat difoto, bus jelas apa enggak. Terus ya chrome-chromean juga, velgnya di chrome, knalpotnya lebih besar lagi. Itu dia pas lagi ngantri beli Pertamax. Ya memang kalau sudah begituan nggak aman ya pakai Pertalite, karena ya pasukan udara itu jauh lebih besar. Karena pasokan udara jauh lebih besar, kalau tidak diimbangi dengan ganti ECU, nggak dibuat jadi poros, resiko kerusakan mesin akan sangat besar. Apalagi kalau timing pengapian nggak dibuat lebih mundur ya, karena orang berpikir oh yang sip pengapiannya maju ya. Kalau bengkelnya ngerti majunya ya diperhitungkan, kalau bengkelnya nggak ngerti nggak diperhitungkan, bisa resiko jebol. Lewis jebol yang tak ya. Oke. Kalau dari sisi apa ya, kenyamanan, rasanya yang motor-motor kemarin itu lah ya, bisa dibilang nggak nyaman, karena dua-duanya pakai ban yang profilnya kecil, nggak selebar NMAX ini. Diameternya lebih kecil, lebarnya lebih kecil. Kalau lebar lebih kecil itu ya agak keras ya. Tentu kalau kita ngomong sama-sama bahannya, karena ban itu bahannya bisa beda. Contoh kayak sekarang editor pakai Aspira Premium, itu bahannya Atos ya, keras ya. Walau ini termasuk masih cukup nyaman karena pakai suspensi yang genap. Jadi walau bannya keras gini, saya nyaman. Justru nggak nyaman kalau tekanan ban terlalu rendah. Jadi kadang gini mungkin suaranya editor ketahuan kena getaran jalan, tapi ini di pinggang nyaman. Yang satunya makin marah karena pakai velg Fuji dan gak senter. Itu rupanya senternya cuma sekali barangkali ya, karena kalau masang velg Fuji baru itu harus harus diulang terus beberapa kali sampai betul-betul center ya. Atau mungkin yang punya itu nggak sadar bahwa velgnya sudah nggak center. Problem kalau velg nggak center itu ban cepat kempos. Terus ya pengendalian nggak stabil. Nah sekarang ke impresi powernya. Kalau yang Aerox-nya nggak tahu, tapi yang NMAX-nya cukup lama jajar ya. Cuma pas lagi mendung itu yang nggak pasang kamera, tapi cukup lama jajar. Sempat sambil berhenti juga. Tentu ada lebih berisik ya, suara mesin, suara sedotan intake kedengar sak gitu. Yo
suaranya sedotan intake. Kalau karena karbu dilepas ya kira-kira sendiri, karbu box filter dilepas ya kira-kira sendiri. Itu sampai saat selangi dilepas ya. Nah, posisi dilepas itu ya tenaga jelas jauh berkurang. Mungkin itu bukan bukan ECU standar, karena ya responnya gak kayak motor standar ya. Lebih menggigit kayaknya, entah pakai Biggie Bang, entah pakai ECU Racing yang NMAX itu. Tapi kelihatannya ada beda. Cuma ya tarikan ya nggak enak, jelas nggak enak itu, karena harusnya dengan ya modifikasi seperti itu kalau serius dipetot sini, nah gitu kelihatan narik spontan gitu. Tapi itu enggak, suaranya tok banter tapi gak melayu. Jadi untuk nyentak kayak gini nggak bisa. Dia cuma klunuk gitu ya, suaranya tok banter gitu. Tentu suaranya juga bukan suara yang optimal, entah itu tuning sendiri atau bagaimana ya, tapi jelas itu suaranya nggak optimal. Kalau suaranya optimal bunyinya pasti tot gitu ya, drot gitu ya, ya semacam itu, yang frekuensinya seperti itu, yang ketajamannya seperti itu, wis pokoknya kayak suaranya motor balap. Kalau yang kemarin itu terlalu ngebas kayaknya, ngebas tapi kesannya garing, rada susah ya. Soalnya ini hubungannya karena dengan warna suara ya. Tapi rasanya nggak tajam lah yang kemarin itu, nggak tajam, dan ya jelas juga bahwa tarikan mesinnya nggak sip. Akinya juga ketemu juga sih dengan motor Satria atau apa lah, suaranya banter, tapi yo tarikannya nggak begitu. Beberapa hari sebelumnya juga ketemu Satria, lagi-lagi ya suaranya tok banter tapi nggak banter. Oh iya, pas sesudah itu juga ada R15 lama ya, V1 atau V2 ya, V1 kayaknya. Suaranya buah menggelegar, tapi ya sama sekali nggak tajam. Banter tok suaranya, menggelegar. Begitu lepas gas, suara dua. Luar biasa ledakan. Tapi yang R15 itu entah apakah dia pakai lepas filter atau enggak. Yang jelas knalpotnya yang luar biasa besar. Entah ya, yang modifikasi seperti itu yang dikejar itu apa ya? Apa ketokane tok ya, secara tampilan terkesan kencang, terkesan super gitu ya. Atau memang aslinya itu dia kepingin kencang beneran. Ya kalau kencang beneran itu ya entah kapan dia bisa menikmati ya. Karena spek seperti itu ya rasanya adalah untuk kecepatan di atas 120. Motor dia bisa nggak lari lebih dari 120. Kenapa kok editor ngomong 120? Karena kalau yang sampai 120 ya, asal setelannya pas, itu pakai pipa 2 cm diameter, 2 cm panjang, piro
panjang 20 cm itu sih banter motor, padahal filter udara masih ada saluran. Jadi kalau dihitung dari throttle body panjangnya yo kira-kira 20 cm segitu, mungkin 50 cm 50 cm dengan saluran udara masuk diameternya cuma 2 cm. Saluran orisinilnya 3,2 atau berapa, 3,1 mungkin, 3 sampai 3,1 ya, nggak salah hitung segitu. Jadi sampai kecepatan 120 dengan diameter diameter lubang 2 cm, panjang saluran 50 cm, itu masih bisa dan enak. Jadi sebelumnya sudah nyoba yang 2 cm itu enak banget, lebih mantep di kecepatan 110 nya. Itu kalau merunduk yakin mentok limiter, mentok limit di rasio transmisinya motor ini. Ya, sebelumnya sih pernah merunduk 119 ya. Ya mungkin karena jalurnya kurang panjang, jalannya juga kurang mulus. Tapi misal pakai apa itu ya, walau nggak begitu merunduk pun bisa ya. Nah, jadinya ya karena 2 cm itu bisa sampai 120 untuk mesin yang sama ya. Motor dia kan NMAX, yang satunya juga AX. Nah, apa motor dia itu sudah bisa jalan lebih dari 120 dari rasio giginya. Karena bahkan ya kalau untuk motor yang sudah dirubah rasio gigi ini, contoh pakai punya TDR, pakai rasio berapa? 32 atau 31 atau 30? Ya rasanya pakai 2 cm pun masih bisa kencang. Filter udara masih ada, malah ditambahi pipa yang ukurannya 2 cm diameter lubangnya. Nah ini NMAX sama Aerox lubangnya dibesarkan, nah malah dilepas ya box filter. Kalau itu motornya standar nggak mungkin lah bisa kencang. Untuk akselerasi ya memang bakal payah, karena ya di motor ini dalam kondisi standarnya sudah pernah nyoba lepas pipa yang ada di tutup box filter, lubangnya kan makin besar, malah tarikannya bukan makin enak, makin nggak enak. 0-100 malah makin payah. Pernah ngukur rasanya, lali biro. Untuk kecepatan di atas 100 pun lemah. Jadi lubang dibesarkan pun di kecepatan 100 pun malah makin lemah. Ini ibaratnya sudah mendekati kalau tutup box filternya dilepas. Nah ini nggak cuma tutup box filter dilepas ya orangnya itu, tapi juga semuanya pipa karet besarnya juga dilepas. Kalau mesin standar nggak mungkin bisa kencang, malah lemot sekali. Tapi mungkin kayaknya itu motor sudah ada modif ECU nya, jadi sih rada iso banter. Tapi yakin nggak akan banter lepet temenan. Walau dia kapasitas mesin ditingkatkan, nggak akan bisa banter temenan, kecuali kalau dia itu nanti RPM limiternya ditinggikan.
Jadi misal 12.000 rpm, ya tentu dengan modifikasi-modifikasi yang mendukung ya, dari valve-nya, dari per valve-nya, per klep ya, biar nggak floating katanya. Dengan per klep yang makin keras ya artinya juga bahan noken asnya kalau perlu ditingkatkan, atau olinya pakai yang lebih licin, licinnya beneran, dan kekentalannya nggak boleh terlalu encer. Kalau nggak gitu ya nggak bakal awet noken AC atau roller ya, karena memang yang namanya mesin balap itu karena pakai part-part yang butuh lebih sempit, yang tekanannya lebih besar, ya jadi lebih nggak awet. Rasanya pun ya, untuk kebutuhan balap masih butuh yang namanya tenaga bawah ya, nggak langsung dicopot semua filter, kasih knalpot yang gede gitu. Apalagi kalau balap liar ya, balap liar itu kan tergantung panjang lintasan. Kalau panjang lintasannya cuma 1 kilo, mau kecepatan berapa dia? Apa sempat jalan 125? Ya tentu beda lagi ya kalau itu kebutuhannya untuk gaya-gayaan toh. Walau motornya jadi lebih lambat ya, tapi ya mungkin jadi terkesan wah motor balap ini motor kencang. Walau asli ini lambat gak karu-karuan, lemotnya ngalang-ngalai motor 125 cc, tapi kan ya kesan orang bisa beda, karena orang menilainya kan nggak selalu waktu motornya lagi jalan. Mungkin ya seringnya pas motornya sedang nggak jalan. Oh itu ada lagi filter udara ini dilepas kayaknya. Kalau yang ini knalpotnya knalpot oke. Knalpot yang model itu ketemunya motor kencang-kencang. Cuma ya tetap di RPM rendah ini tarikannya gak ono motor. Nggak masalah sih kalau memang tujuannya hanya untuk gaya-gayaan, karena toh ya barangkali motornya nggak pernah untuk kencang, cuma pingin suaranya kencang, gayanya keren, gaya seakan-akan motor balap. Kalau aslinya gak kencang ya no problem. Ya samalah dengan mereka-mereka yang modif. Kalau di mobil ya, bagian paling belakangnya dikasih corong yang besar, kono manfaatnya, tapi ya memberi kesan yang sporty. Yang serius ya nggak perlu seperti itu kan. Mungkin cuma bagian downhill racing ono catalytic converter yang dirubah, jadi lebih lega untuk kecepatan tertentu. Suara langsung berubah, nggak perlu yang bagian belakangnya itu diganti. Tapi kalau orang lebih peduli tampilan ya diganti biar terkesan sporty, untuk melengkapi misalnya velg racing yang bannya tipis, velg lebih besar, bannya profil ceper. Ya kalau emang tujuannya ya untuk tampilan kok ya ya silahkan lah. Tapi ya jangan heran kalau nanti di jalan dipermalukan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.